Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Equari Channel. Hari ini saya akan membahas tentang soal-soal PPG di kegiatan belajar 1 tentang penguatan integritas. Jadi silahkan simak baik-baik. Jangan lupa untuk like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, jadi sebelum Anda mengerjakan, Anda bisa mendownload terlebih dahulu modul ya yang ada di SIM PKB ya. Jadi ketika Anda masuk di kelas, nanti Anda bisa mendownload modul ya di kelas Anda ya. Jadi ini modulnya untuk kegiatan belajar 1, yaitu tentang potret diri guru berintegritas. Oke, jadi biasanya ada soal di bagian akhir. Kita scroll saja ke bawah. Nah, jadi nanti Anda bisa membaca bahan-bahan bacaan modul ya. Ini terdiri dari 36 lembar. Silahkan nanti Anda bisa simak baik-baik ya. Saya hanya ingin membantu Anda ya untuk menjawab tes formatif yang ada di sini. Ya, kita lihat untuk pertanyaannya. Tuliskan jawaban Anda yang menggambarkan solusi dari kasus berikut ya. Jadi Anda harus bisa memahami kasus yang ada, kemudian menjawab pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang ada di sini. Kita lihat pertanyaannya dari tes formatif. Anda menjadi guru di satu sekolah. Peraturan sekolah menentukan bahwa siswa yang terlambat tidak bisa masuk kelas. Tujuannya untuk menegakkan disiplin siswa. Gerbang dikunci, namun tatkala guru datang terlambat, ia boleh masuk dan disaksikan siswa. Hal itu ternyata lumrah terjadi. Anda sudah mencoba menyampaikan kepada kepala sekolah, tapi tidak ada respon. Anda pun sudah mencoba memperbaiki keadaan dengan mengajak teman guru untuk tidak melakukan itu. Tapi malah Anda dikucilkan dan dianggap mengganggu kenyamanan. Ya, jadi dari kasus itu ada pertanyaan yang pertama, bagaimana langkah Anda menghadapi situasi tersebut sebagai orang yang berintegritas? Buat dalam bentuk naskah reflektif. Pertanyaan yang kedua, buat daftar tentang faktor penyebab guru tidak berintegritas serta solusinya yang bisa dilakukan oleh diri pribadi, bukan solusi yang dilakukan pihak lain. Yang ketiga, pertanyaannya, berdasarkan kasus di atas, sebagai referensi buat mind map tentang landasan dan prinsip penguatan integritas dengan gambar yang Anda buat sendiri. Oke. Jadi, dari kasus dan pertanyaan itu, saya akan memberikan gambaran kepada Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Ini adalah tugas yang sudah saya buat. Anda bisa nanti memodif atau memodifikasi dari jawaban Anda ya. Oke. Jadi untuk jawaban yang pertama ya, jadi bagaimanakah langkah Anda menghadapi situasi tersebut sebagai orang yang berintegritas? Oke. Ya, kita bisa lihat di sini. Kedisiplinan, ya jawaban untuk nomor 1. Kedisiplinan adalah salah satu bentuk integritas yang wajib dijunjung tinggi. Peraturan sekolah dibuat guna menciptakan kedisiplinan di lingkungan sekolah. Untuk
semua warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, dan siswa. Kita sebagai guru harus menjadi seorang panutan bagi siswa, karena siswa akan mencontoh sikap dan tingkah laku guru. Kemudian, ketika kita dihadapkan pada kondisi pada kasus yang ada, maka ini saya besarkan biar terlihat. Kita bisa memulai dari diri sendiri dengan memberikan contoh kepada yang lain. Kedisiplinan akan terwujud ketika ada partisipasi dari seluruh warga sekolah. Kemudian, kepala sekolah harus membuat komitmen seluruh stakeholder di sekolah dengan penegakan kedisiplinan, karena hal tersebut adalah pintu kemajuan sebuah sekolah. Setelah adanya koordinasi, maupun komitmen dari warga sekolah, maka kita perlu mengadakan sosialisasi berkaitan dengan komitmen yang sudah dibuat dengan membuat peraturan sekolah yang akan menutup pintu gerbang pukul 7 yang wajib ditaati guru dan siswa. Dengan adanya penerapan peraturan tersebut, pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Namun, hal tersebut wajar. Namun dengan melaksanakan secara konsisten, maka akan terbiasa dengan peraturan yang dibuat. Tim kesiswaan, baik STP 2K ataupun guru BPIBK, adalah petugas yang terjun langsung di lapangan dalam rangka mengkondisikan peraturan yang ada. Kita dapat memaksimalkan tim kesiswaan untuk memantau berjalannya peraturan tersebut. Meskipun kita dikucilkan oleh guru yang lain, itu bukan menjadi masalah, karena kita melaksanakan hal tersebut demi kemajuan sekolah. Ketika kita melakukan hal yang baik, akan banyak yang menentang. Namun, kita sebagai seorang guru yang berintegritas harus tetap maju walaupun banyak halangan dan rintangan dalam melaksanakan aturan-aturan yang ada. Kita harus yakin dengan integritas diri yang baik, kita akan memberikan contoh kepada yang lain. Ya, jadi itu jawaban untuk soal yang pertama. Kemudian yang kedua, ini buat daftar tentang faktor penyebab guru tidak berintegritas serta solusinya yang bisa dilakukan oleh diri pribadi, bukan solusi dari pihak lain. Ya, ini gambaran saja faktor guru yang tidak berintegritas. Di nomor 2, yang pertama adalah tidak konsisten. Jadi solusinya adalah kita perlu memulai diri sendiri. Kita melaksanakan peraturan-peraturan secara konsisten dan kontinu agar
tidak ada perlakuan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Terus yang kedua, faktor yang lain tidak mau menerima perubahan. Maka solusinya adalah harus mau menerima perubahan karena hal tersebut adalah kunci kemajuan dan kesuksesan. Yang ketiga ada tidak kreatif, kurangnya rasa kepedulian, lemahnya menguasai kelas, miskin inovasi dan kreativitas, minat baca rendah, kurang menguasai teknik penilaian yang baik, dan guru kurang bahkan tidak menguasai media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kemudian belum optimalnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri. Masih banyak guru yang belum menekuni profesinya secara total. Ya, jadi solusinya silahkan nanti Anda baca. Ya, mungkin bisa video ini nanti di pause. Ya, silahkan Anda bisa membacanya mungkin dengan lebih pelan ya. Oke, jadi ini nanti sebagai gambaran ya. Jadi untuk jawaban soal yang kedua ya. Kemudian yang terakhir ya, nomor 3 ini berdasarkan kasus di atas sebagai referensi buat mind map ya. Jadi mind map tentang landasan dan prinsip penguatan integritas dengan gambar yang Anda buat sendiri ya. Jadi gambarannya nanti jawabannya bisa seperti ini, mind map ya. Jadi ini kepala sekolah, guru, dan siswa ya. Jadi kepala sekolah yang paling atas ya, karena yang punya menentukan kebijakan, kemudian guru serta siswa. Kemudian di sini harus ada integritas bersama ya antara kepala sekolah, guru, dan siswa. Kemudian ada sikap disiplin, konsisten, jujur, dan bertanggung jawab ya. Jadi ini mind map mungkin contoh yang pertama ya, bisa Anda buat seperti ini. Atau ya, ini mind map yang lebih luas lagi, nanti Anda bisa buat seperti ini ya. Jadi ini guru berintegritas, ada peduli, jujur, bertanggung jawab, disiplin ya. Jadi bertanggung jawab itu apa? Bertanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan baik, tidak membuang waktu. Jadi masuk kelas lebih awal misalnya ya. Ya, salah satunya juga contoh disiplin ya, jadi tepat waktu nih ya. Dan juga taat pada peraturan. Jujur, berani mengakui kesalahan, terbuka kepada siapa saja. Kemudian peduli, mengingatkan, suka menolong. Ya, itu contoh dari mind map untuk penguatan integritas. Jadi Anda silahkan bisa, ini gambaran saja, Anda bisa kembangkan sendiri. Jadi Anda bisa mengerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran dan juga masukan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.